warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Tiara. Tiara. Tiara apa keterangannya? Izin. Izin. Ada lagi? Sudah? Sudah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep laju reaksi. Sudah hari ini kita akan melakukan praktikum faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Oke, sebelumnya saya bagikan LKPD terlebih dahulu. Ini silakan dibagikan ke temannya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Sebelumnya ini kompetensi dasarnya, pengetahuannya, menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian keterampilannya yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, kalian dapat menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan serta merancang, melakukan, dan menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar, ya, sehingga dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab serta kemampuan berpikir kritis, komunikatif, berkolaborasi dan berkreasi. Selanjutnya kita ke kegiatan mengamati, ada di LKPD juga sudah ada. Oke, silakan dilihat itu gambar apa? Kompor. Oke, kompor. Kompor apa? Kompor gas. Oke, kompor gas. Sehari-harinya masak pakai kompor gas atau bukan? Ya. Apa bedanya dari kedua gambar itu? Apinya. Ya. Oke, apinya gimana? Nah, dari gambar ini kira-kira ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Oke, silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya. Silakan. Izin bertanya, mengapa jika tombol pengatur api diputar ke tengah, ke atas, ke bawah, api yang dihasilkan akan berubah-ubah? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olimpia Lecara, saya mewakili kelompok 3. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa saat tombol kompor diputar ke tengah dan diputar ke samping, apinya bisa berubah-ubah yang tadinya kecil bisa menjadi besar? Oke, bagus sekali pertanyaan tentang teman-teman saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian tadi, kalian akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu merancang. Jadi tadi pertanyaannya silakan kalian tulis di bagian yang menanya tadi ya. Kemudian di bagian mencoba, kegiatan yang pertama kita akan merancang dulu. Jadi sebelum merancang kalian perhatikan ada wacana di LKPD atau di layar juga ada ya? Ya. Silakan kalian baca dan cermati, kalian amati dari wacana tersebut, kemudian kalian tentukan variabelnya, ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Oke? Sampai sini jelas? Jelas. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian bekerja. 10 menit untuk merancang. Silakan bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Kalian boleh menggunakan buku yang ada atau boleh menggunakan internet juga boleh ya untuk mencari informasi. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita presentasikan hasil rancangan kalian. Ayo kelompok mana yang mau mewakilkan? Soal nomor 1. Kelompok mana yang mau jawab? Oke. Variabel kontrol itu ada volume larutan HCl dan pita magnesium, dan variabel terikat itu adalah waktu. Variabel bebasnya perbedaan konsentrasinya. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. 2. Bagus sekali jawabannya. Ayo kelompok lain ada yang mau memberikan jawaban?
jawabannya beda atau jawabannya beda gimana? Tunjuk tangan. Sama? Ya. Oke, bagus. Jawabannya benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Bang Yudi Tenaga. Saya dari perwakilan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yaitu larutan apa yang digunakan? Jadi larutannya itu adalah larutan HCl. Kemudian konsentrasi berapa saja yang digunakan, yaitu konsentrasi HCl1M, HCl2M, dan HCl3M. Terus berapa volume yang digunakan? Volume yang digunakan itu 5 ml. Terus senyawa padat yang digunakan itu vitamin G. Dan massa dari senyawa padat tersebut itu 0,01 gram. Gimana kelompok lain? Tepuk tangan untuk kelompok lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Prosedur. Ayo, siapa yang mau menjelaskan tentang prosedur? Oke, baik, silakan. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Novia Wahyu Andriani, saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu buatlah prosedur percobaan dari variabel-variabel di atas. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengambil larutan HCl menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, masukkan larutan ke dalam gelas ukur. Yang keempat, selanjutnya masukkan ke dalam gelas ukur. Yang kelima, masukkan pita Mg 0,01 gram pada tabung reaksi. Yang keenam, hidupkan stopwatch. Yang terakhir, yaitu catatlah hasil pengamatan pada tabel. Oke. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Prosedurnya rata-rata semuanya hampir benar, tinggal ada penambahan yang di awalnya, tapi intinya semuanya sudah benar. Sekarang kalian samakan prosedurnya dengan prosedur yang saya tampilkan ini. Sudah? Terakhir, alat dan bahan, siapa yang ingin menyampaikan? Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Alat dan bahan percobaan. Alat, gelas ukur, pipet, corong, tabung ukur, tabung reaksi, sarung tangan, tabung. Bahan, pita Mg, larutan HCl. Oke, gimana kelompok lain? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah selesai ya, alat bahannya. Kalau ada yang ini ada yang berbeda, silahkan diganti saja, nggak apa-apa, yang disesuaikan sama yang depan yang benar. Kalau sudah, sekarang melakukan percobaan supaya tidak berkerumun. Jadi silakan kalau setiap kelompok perwakilannya saja 2 orang ambil alat dan bahan di situ. Saya sediakan di situ ada alatnya banyak. Jadi silakan kalian pilih yang sesuai saja sama yang akan kalian pakai. Silakan. Kelompok berapa sekarang sedang mengambil larutan? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 yang sedang mengambil larutan. Kalau yang sudah diambil alatnya boleh dibawa ke mejanya, nggak apa-apa. Dengan percobaan sekitar 20-30 menit ya. Kalian langsung mengerjakan soal yang mengasosiasi ya. Sudah selesai semua mengerjakan soal-soalnya. Sekarang kita presentasikan. Pertama kita presentasikan hasil percobaannya dulu. Kelompok mana yang mau membacakan hasil percobaannya? Oke, silakan. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Jasmine Paulia, perwakilan dari kelompok 2. Ingin membacakan hasil dari melakukan percobaan. Pada tabel pengamatan, konsentrasi HCl 1 molar, volume HCl 5 mili, massa magnesium 0,01 gram, waktu bereaksinya 19 menit. Pada konsentrasi HCl 2 molar, volume HCl-nya 5 mili, massa magnesiumnya 0,01 gram, dan waktu bereaksinya 55 detik. Sedangkan konsentrasi HCl pada 3 molar, volume HCl-nya 5 mili, massa magnesiumnya 0,01 gram, dan waktu bereaksinya 27 detik. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 5 ya. Boleh tepuk tangan. Oke, baik, bagus sekali ya. Percobaannya
Termasuk sudah benar semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang mengasosiasi. Pertanyaan yang pertama. Kelompok mana yang mau menjawab? Mana? Oke, Pak, silakan. Perkenalkan diri, nama saya Sirman Adila. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang C mengasosiasi. Nomor 1, berdasarkan tabel hasil pengamatan pada logam HCl konsentrasi berapakah pita Mg paling cepat habis bereaksi dengan larutan HCl? Jawabannya larutan HCl 3 molar. Oke. Kelompok lain di mana? Yang kedua, urutkanlah konsentrasi larutan HCl yang paling cepat bereaksi sampai yang paling lambat bereaksi. Larutan HCl 3 molar, yang kedua larutan HCl 2 molar, dan yang terakhir larutan HCl 1 molar. Gimana? Kelompok lain? Sama. Oke sekali. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, terus lanjut pertanyaan yang ketiga. Tiga. Oke. Perkenalkan diri, nama saya Dinda Ramadan Yamir, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Berdasarkan data hasil pengamatan, bagaimana hubungan perubahan konsentrasi HCl yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan sampai pita Mg habis bereaksi? Semakin tinggi konsentrasi HCl, semakin cepat waktu yang dibutuhkan sampai pita Mg habis. Oke. Yang lain gimana yang lain? Sama. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Terakhir, ayo siapa yang belum? Silakan kelompok 1 boleh ke depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Saputra dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Jadi semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat pula reaksinya. Gimana kelompok lain? Sama. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan tidak? Paham belum? Oke, kalau sudah paham, sudah bisa. Ada yang ingin membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Novia, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini mau membacakan kesimpulannya menurut dari kelompok 5 ya. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi laju reaksi, sehingga waktu yang diperlukan untuk selesai reaksi lebih sedikit. Oke, kelompok lain gimana? Gimana nih kelompok 2? Jadi kesimpulannya adalah konsentrasi larutan HCl sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Jika semakin tinggi konsentrasi larutan HCl, maka semakin singkat pita magnesium habis bereaksi. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah konsentrasi larutan HCl, maka semakin lama pita magnesium habis bereaksi. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih kelompok. Baik, tadi di awal kan ada teman yang bertanya. Ya, itu gimana? Sudah terjawab belum? Sudah. Ada yang ingin menyampaikan? Tadi kan pertanyaannya kan kenapa waktu dihidupkan di ke atas maupun ke bawah api hidup kecil, jika di tengah-tengah kan akan besar. Karena waktu di tengah kan itu konsentrasi gas yang dikeluarkan semakin besar. Oke, semakin tinggi, maka api yang keluar pun semakin besar. Ya, dan pembakarannya ya, semakin besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan hitung lagi, percobaan lagi untuk faktor yang selanjutnya, yaitu faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, nanti ada soal untuk mengasah kemampuan kalian hari ini. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baik. Ada yang ingin tanyakan lagi tidak? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan semuanya memimpin doa kembali. Jadi kegiatan belajar hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.